Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Ora Let Labora. Menurut Wikipedia, dalam mistisme Kristen, frasa berdoa dan bekerja mengacu pada praktek monastik. Berdoa bekerja umumnya terkait dengan penggunaan dalam peraturan Santo Benediktus yang memandang doa dan kerja sebagai mitranya serta percaya. Nah, apa sih? Apa yang dimaksud dengan ora let labora? Ora let labora adalah pepatah yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Itu adalah sebuah pepatah yang sering digunakan untuk menekankan pentingnya bekerja keras dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Nah, dari sisi inilah kita dapat belajar bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita dapat belajar satu hal. Kita mau berdoa, mengandalkan Tuhan dulu di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya apa? Apapun yang kita kerjakan di dalam setiap bidang yang kita tekuni sekarang ini, itu harus tetap mengandalkan Tuhan dan bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk dibaca Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tetapi bukankah telah kuperintahkan kepadamu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Renungkanlah firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita dan belajarlah berdoa untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena dari pertolongan tangan Tuhanlah kita dapat menekuni sebuah pekerjaan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita sebagai anugerah yang kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam Kolose 3:23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Lakukanlah semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang yang benar-benar berdoa dengan kesungguhan hati, dengan kemurnian hati, akan menghasilkan sebuah hasil pekerjaan yang murni dari hati manusia, dan dengan pertolongan tangan Tuhan, penyertaan tangan Tuhan. Kalau di masa-masa yang sekarang ini, Tuhan itu mengizinkan kita melewati satu proses. Tuhan itu ingin mendidik kita supaya apa? Kita sungguh-sungguh dalam berdoa dan bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya dengan kesungguhan hati dalam berdoa dan bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan akan menghasilkan satu benih yang kuat dan berakar di dalam Kristus.
Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan dia sendiri berjalan di depanmu, menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Nah, dalam kehidupan kita seringkali Tuhan izinkan sebuah proses itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu untuk mendidik kita menjadi lebih sempurna, mempunyai karakter Kristus di dalamnya, supaya hidup kita itu selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ora let labora berarti apa? Orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan kesungguhan hati akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan kesungguhan hati, kemurnian hati, ketulusan hati akan mempunyai satu pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia mengesah orang yang diakui sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mengasah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita itu anak-anak kerajaan sorga. Kita diutus di dalam dunia ini, di dalam bidang apapun yang kita tekuni, itu semuanya menghasilkan kebaikan. Contoh, di dunia pekerjaan, bisnis, marketing apalah, itu semua mengandalkan strategi yang hebat, strategi yang mumpuni, di mana kita harus mengasah segala potensi kita untuk mencapai strategi yang tepat ini, supaya kalau ada klien, strategi yang pertama ini tidak meleset, dan juga harus mempunyai strategi yang berikutnya yang sesuai dengan permintaan klien. Gitu ya. Orang dengan apa? Kalau mempunyai strategi, mintalah hikmat. Karena kunci hidup takut akan Tuhan adalah hikmat. Hikmat adalah salah satu kunci di mana kita bisa bertekun di dalam doa dan menekuni. Setelah kita berdoa benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka percayalah saudara, di dunia marketplace, dunia sekuler sekalipun, kita dapat belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dia itu mau supaya apa? Dia mau anak-anaknya itu berhasil di dunia sampai kekekalan. Itu loh, berhasil dengan standar kemurnian hati. Itulah yang mencapai standarnya Tuhan. Karena Tuhan itu ingin, gimana kita bisa mencapai standarnya Tuhan, yaitu hiduplah sederhana, ya, mempunyai karakter Kristus di dalam hidup kita, dan menjadi dampak bagi sesama kita. Dan jadilah dampak di dunia marketplace, dunia sekuler, dan dunia rohani kita, untuk sama-sama menjadi dampak. Orang-orang yang membawa aura positif di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya usaha kita,
kekuatan doa kita menghasilkan satu momentum yang besar yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai anugerah yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.